Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam apa itu? Yaitu yang pertama, istilah dan teori. Maksud dari pendekatan ini masih dipersebatkan lagi dan ada dua kelompok besar. Yang pertama itu pun masih dibagi dua, berarti dipandang dan dihampiri dan cara menghampiri atau memandang fenomena. Yang kedua, pendekatan berarti disiplin ilmu. Ada juga dua istilah lain yang dekat dengan pendekatan ini, yaitu episteme dan wacana. Episteme adalah cara manusia mengungkapkan, yaitu cara manusia membantu memahami suatu fenomena. Sedangkan wacana adalah cara manusia membicarakan kenyataan. Pendekatan sendiri memiliki hubungan yang erat dengan kerangka teori. Yang kedua, pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal, formal, dan atau normatifnya. Sementara normatif itu sendiri adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif itu mempunyai cakupan yang kuat, yang luas. Ada juga yang menggunakan pendekatan yuridis dan membedakan dengan normatif. Yang selanjutnya, pendekatan ilmu sosial dan humaniora. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Dalam sosiologis ada peranata sosial, merupakan himpunan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang diatur oleh warga masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan sosiologi, minimal ada tiga teori yang dapat digunakan penelitian, yaitu teori fungsional, interaksional, dan teori konflik dan teori fungsional. Teori intrasionisme mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antar masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu yang lain. Yang selanjutnya, teori konflik atau teori yang kepercayaan. Yang ketiga, teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, teori fungsionalisme. Yang kedua, pendekatan antropologi. Antropologi itu secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Ada beberapa cabang antropologi. Yang pertama, antropologi linguistik. Yang kedua, antropologi budaya. Yang ketiga, antropologi arkeologi. Dan yang keempat, antropologi agama dan lain-lainnya. Pendekatan yang ketiga, pendekatan gender atau gender. Analisis gender atau gender adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Melalui proses yang panjang, ada 5 teori yang dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan atau analisis gender. Yang pertama, teori marginalisasi. Yang kedua, subordinasi. Yang ketiga, pembentukan stereotip. Yang keempat,
kekerasan, yang kelima beban kerja. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan sejarah. Dengan menggunakan pendekatan sejarah ada dua teori yang bisa digunakan, yaitu idealis approach, yaitu seorang peneliti berusaha memahami dan menafsirkan fakta-fakta sejarah dalam mempercayai sehari-hari penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Sedangkan yang satunya yaitu reduksionalis approach adalah seorang peneliti berusaha untuk memahami dan fakta sejarah dipenuhi dengan keraguan. Pendekatan yang kelima, pendekatan semantik, yaitu kajian yang menekankan pada aspek bahasa. Maka studi Islam dengan menggunakan pendekatan semantik ini artinya dengan studi tentang Islam dengan menekankan pada unsur bahasa yang dalam bahasa Arab sering disebut lughawi. Pendekatan ini sudah demikian populer dalam kajian tafsir dan fikih. Yang keenam, pendekatan filologi, yaitu pengetahuan tentang sastra dalam arti luas yang mencakup latar bahasa dan kebudayaan pada dua hal pokok dalam kegiatan fisiologi. Sebagai metodologi, pendekatan yang ketujuh selanjutnya yaitu pendekatan hermeneutik sebagai metodologi, dan ini yang menjadi kajian dalam bahasan ini. Hermeneutik dapat bersifat subjektif dan objektif. Hermeneutik subjektif yang dikembangkan oleh Martin Heidegger dan Gadamer dan disebut Verstehen bahwa sebagai pembaca teks kita tidak mempunyai akses langsung kepada penulis disebabkan adanya perbedaan waktu, ruang, dan tradisi. Sementara hermeneutik aliran objektivitas menegaskan bahwa interpretasi berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami oleh pengarang. Itu penulis itu pasti ada pengarangnya, siapa yang menulis. Sedangkan hermeneutik aliran objektivitas dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich Schleiermacher pada tahun 1768 sampai 1834. Yang kedelapan, pendekatan wacana. Apa itu pendekatan wacana? Yaitu pendekatan wacana yang lebih umum disebut analisis wacana. Analisis ini dilakukan untuk melacak dan menganalisis historisitas lahirnya konsep lengkap dengan latar belakangnya. Historisitas lahirnya konsep lengkap dengan latar belakangnya. Teori yang umumnya digunakan dengan pendekatan ini adalah teori arkeologi, ilmu pengetahuan yang ditawarkan pendekatan wacana lebih umum disebut analisis wacana. Analisis ini digunakan untuk melacak dan menganalisis teoritas. Yang kesembilan, pendekatan integratif. Maksud dari pendekatan integratif ini adalah kajian yang menggunakan cara pandang atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Pendekatan yang ke-10, pendekatan interdisipliner. Maksud pendekatan interdisipliner adalah kajian tentang penggunaan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif
Pentingnya menggunakan pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Misal dalam mengaji teks agama seperti Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mungkin itu kekurangan dari saya. Apabila ada kelebihannya, itu dari lain lah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.